Assalamualaikum teman-teman. Jumpa kembali di channel belajar kita Esa Sago. Oke teman-teman, jadi hari ini edisinya kita mau menguji material baru lagi. Jadi material ini adalah material yang saya temukan di satu tempat galian-galian C. Yang di situ saya melihat ada jalur yang membentang dan memanjang, ada yang baring, ada yang itu menjulang ke atas itu. Tempat itu adalah bukit ya teman-teman. Jadi di situ saya melihat ada jalur dan saya ambil. Ada dua jenis uh, sampel yang saya akan uji. Namun saya akan menguji satu saja karena material yang sebelumnya itu kan masih ada. Oke, di sini saya melihat materialnya itu sulfidanya itu sangat kurang. Ya, jalurnya dari jalur batuan kuarsa juga. Kita akan timbang dan kita giling. Ayo teman-teman, jangan lupa di like ya teman-teman. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, ini dia karungnya itu. Ini kita ambil kemarin, dan satunya lagi ya ini. Tuh teman-teman ya. Batu jalur kuarsa. Ya, ini di permukaan aja ini teman-teman ya. Oke teman-teman, kita ambil dulu satu helm, kita mau timbang. Ya, 4 kilo, kurang lebih 4 kilo ya teman-teman. Tuh, nggak apa-apa, kan kita mau coba ini, kita mau coba-coba giling sekitar 15 kilo teman-teman. Iya, baik teman-teman, saya lanjut dulu. Jadi material yang pertama saya olah itu ini, sisanya masih ada sekitar 8 karung semua di situ. Dan ini material yang jenis lain, ini juga material yang jenis lain. Jadi saya akan coba-coba menguji dulu material ini. Ini kita akan masukkan ke tromol. Jadi nanti kita akan alirkan lagi di atas karpet. Nah, kata teman-teman ya, ini cara andalan saya untuk menguji. Kalau memang ada emas yang kita temukan di situ, nah barulah kita aktifkan shaking table-nya. Oke teman-teman, saya lanjut dulu. Oke teman-teman, materialnya sudah masuk. Kita isi air. Kita akan
isi air dulu teman-teman ya. Mungkin teman-teman bertanya berapa banyak air yang kita masukkan dalam 1 kali tromol. Oke teman-teman, jadi biasanya 15 kilo batu 3 kali juga. Tempat ini 3 kali juga. Yang penting materialnya itu tenggelam aja di dalamnya. Jadi airnya itu juga harus pakai takaran agar cepat halus. Yang penting materialnya tenggelam aja. Saat terlalu banyak air di dalam, materialnya itu, misalnya materialnya segini, terus kita tambahkan air segini tuh, itu halusnya akan lambat tuh teman-teman. Karena material itu punya banyak kesempatan untuk kabur, tidak bisa tergiling karena airnya kebanyakan. Makanya kita memberi air itu disesuaikan aja, ya 2 jari tuh tenggelamnya tuh. Begitu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kita akan menunggu sekitar 1 atau 2 jam ke depan. Lalu kita alirkan lagi di atas karpet dan kita dulang. Saya minta doa dari teman-teman, mudah-mudahan material ini itu juga bagus. Karena jujur saja material ini itu piritnya sangat sedikit. Oke teman-teman, saya lanjut dulu menunggu materialnya selesai digiling. Ya, sudah 1 jam lebih sedikit ya, kurang lebih 1,5 jam. Oke teman-teman, jadi kita mau coba-coba dulu keluarkan. Mudah-mudahan saja ini juga bisa menghasilkan emas ya teman-teman. Karena saya melihat dari bentuk batunya itu kan jalur-jalur kuarsa tuh. Nah, tuh teman-teman ya, coba kita lihat lagi. Tuh teman-teman. Saya berharap batunya ini tuh juga berisi. Tuh teman-teman ya. Serat-seratnya itu. Oke teman-teman, sekarang kita buktikan dengan mengeluarkan material yang sudah kita giling ini. Jujur aja ya teman-teman, material ini itu memang belum terlalu halus karena waktu menggiling itu hanya 1 jam lebih. Ya biasanya itu ya 2 jam. Nanti setelah material itu sudah kita giling dan masih ada yang kasar, itu kita giling kembali dan kita giling kembali selama 1 jam lagi. Oke teman-teman, saya buka dulu tutupnya ini karena agak kesulitan tangan satu. Temannya. Oke, sekarang kita biarkan saja dia mengalir. Sebentar kita ambil lagi dan kita lakukan pendulangan lagi. Kita mau membuktikan apakah ini juga membawa butiran-butiran emas halus. Karena material ini saya lihat itu sulfidanya sangat kurang ya teman-teman. Artinya untuk mengolah material ini itu jauh lebih mudah ketimbang material yang full virit. Oke teman-teman, saya lanjut dulu. Oke teman-teman, bisa kita lihat itu materialnya itu tuh teman-temannya. Jadi materialnya ini tuh memang berbeda ya.
dari material-material yang sebelumnya kita olah. Hampir dikatakan piritnya itu sangat sedikit ya teman-teman. Ya jujur aja menemukan material seperti ini tuh saya sangat senang. Bukan karena apa ya teman-teman, mengolah material begini itu kerjaannya kurang, nggak seperti material batuan yang bersulfida tinggi itu yang sebelumnya kita olah. Itu material yang tergolong bersulfida tinggi ya. Sekarang saya mau bilas dulu, kita bilas dulu baru kita lakukan pendulangan. Baik teman-teman, saya lanjut dulu ya. Udah. Beginilah caranya teman-teman melakukan pembilasan. Ntar dulu ya, Bapak ambil di situ. Iya, enggak. Ini adalah magnet. Ya, sekarang kita magnet. Mana tahu di dalam situ juga ada butiran-butiran pasir besi. Ya, jadi jangan lupa kita magnet ya teman-teman. Nah, itu kan ada besinya. Tuh, teman-teman. Di sini kena. Sini.
kelihatan silau dan enggak silau Ji? Silau. Nah, sini Pak. Nah itu enggak silau Kak. Nah itu teman-teman bisa melihat itulah emasnya. Ya alhamdulillah ya teman-teman, material ini juga berpotensi kita olah. Ya ini betul-betul material yang mudah saya ambil tuh teman-temannya. Oke teman-teman, saya merasa senang sekali ya. Anu lagi ya. Oke, baik teman-teman. Jadi kita kembali lagi ke material ini. Itu dia materialnya. Iya. Itu tadi itu sekitar 15 kilo aja itu materialnya itu. Itu sudah bisa memunculkan emas ya, yang saya pikir itu lumayan tuh teman-teman. 15 kilo material. Berarti dalam satu karung ini itu ya kurang lebih 1 gram lah satu karung ini. Oke teman-teman, ya seperti itu ya teman-teman, bahwa saya barusan saja menunjukkan video material paru, material yang saya ambil di satu tempat galian C, dan saya melihat di galian itu ada jalur yang saya perkirakan itu adalah jalur-jalur emas ya. Jalurnya itu nggak besar teman-teman, ya kurang lebih 2 jari, sekitar 2 jari tuh. Nah, namun saya ambil dan saya coba ini teman-teman, dan material yang satunya itu jalurnya itu kecil aja teman-teman. Cuman dia cenderung berwarna seperti ini tuh jalurnya tuh teman-teman. Nah, warna agak coklat jalurnya, bercampur warna merah maron. Nah, ini belum saya uji teman-teman, baru yang satu ini saja saya uji. Jadi material itu saya perkirakan antara 10 gram sampai 15 gram per 1 ton materialnya. Ya namanya juga galian-galian C, artinya di jalur permukaan. Ya tentu emasnya nggak sebanyak yang ada di dalam tanah tuh teman-teman. Oke teman-teman, gini, saya ingin menjawab salah satu pertanyaan tentang semikal. Semikal memang kita butuhkan untuk pengolahan emas ya teman-teman. Cukup teman-teman menyediakan asam nitrat, HCl, cyanida, borak, soda as, ya karbon ya, dan itu kapur atau kapur gamping. Soda api boleh juga, itu siapkan aja seperti itu tuh. Ini yang paling umum ya. Ya bahan-bahan itu saja. Nah, untuk SMB itu penggunaannya sangat sedikit kalau ngolah batuan. Tuh yang paling banyak itu ya karbon, cyanida, dan soda api.
Ya, kalau nitratnya itu kan hanya untuk mentreatment saja dan mencukim, itu jumlahnya sangat sedikit tuh teman-teman, nggak terlalu banyak, hanya itu saja itu. Untuk peluknya ya teman-teman bisa siapkan borak dan soda as. Jadi itu saja. Yang paling penting di sini adalah material itu mengandung emas. Kalau memang materialnya mengandung emas, ya mulailah teman-teman itu pikirkan satu peralatan yang paling penting, yaitu alat gelundung atau alat untuk menghaluskan material itu. Kalau itu sudah ada tuh teman-teman, ya itu mudah kita berbicara tuh. Karena kita bisa menghaluskan materialnya. Kami sudah menunjukkan cara mengambil emas tanpa menggunakan cairan kimia tuh teman-teman. Nah, dan tutorial yang beberapa bulan yang lalu untuk belajar mengolah material batuan, untuk belajar mengolah emas, mengekstrak emas dari batuan, teman-teman harus fokuskan di pelogaman. Ya, itu dilogamkan tuh teman-teman. Jadi seiring berjalannya waktu, ketika teman-teman udah mulai memahami cara kerja ini, tentu kan teman-teman ingin berpikir mengolah material yang lebih lumayan lagi. Nah, artinya teman-teman mulai bereksperimen bahwa mengolah batuan dalam jumlah sedikit itu cenderung merugikan. Kalau untuk belajar boleh, berbeda dengan elektronik tuh teman-teman. Elektronik teman-teman tinggal misahin tembaganya, misahin peraknya, misahin emasnya. Nah, kalau batuan itu musuhnya banyak tuh teman-teman. Musuh yang paling berat itu ya sulfida itu. Makanya kami sudah menunjukkan tutorial cara untuk mengatasi masalah-masalah sulfida ini. Ya, kami sudah tutorialkan caranya mengekstrak emas tanpa menggunakan merkuri atau bahan-bahan kimia yang lain. Oke lah, kalau teman-teman nggak bisa sistem seperti ini, teman-teman mau meregia tuh, ya sudah, teman-teman tinggal kumpulkan aja konsentratnya dikumpulkan, ya, terus nanti di roasting, ya, lalu di regia. Namun sebelum di regia, teman-teman kasih nitrat aja, ya, atau kasih HCl saja, ya, karena asam nitrat dan asam HCl, kedua cairan ini dia nggak bisa melarutkan emas kecuali disatukan. Nah, jadi untuk melarutkan emas kita harus menyatukan asam nitrat dan HCl 1:3, nitratnya 1, HCl-nya 3. Ya, itu untuk melarutkannya. Namun kalau untuk treatment, ya teman-teman bisa kasih HCl saja atau kasih nitrat saja. Udah tuh teman-teman, nggak ada lagi tuh. Setelah itu dibilas, lanjut di regia, kasih cairan regia. Jadi regianya itu dibuat dulu, setelah itu siram. Nah, namun sebelum kita regia ini, teman-teman harus melakukan tahap roastingan. Ya, di roasting lah itu biar sulfur itu yang cuma sedikit itu bisa minggat. Beda kalau materialnya itu sulfurnya banyak, jadi roastingnya itu harus benar-benar panas. Kalau material yang barusan kita tunjukkan itu merostingnya itu nggak sengeri kalau kita merosting batuan full pirit. Oke, jadi saya mohon maaf untuk teman-teman yang memang betul-betul pemula ya, teman-teman yang betul-betul ingin belajar. Silakan hubungi aja kami kalau teman-teman ingin bertanya-tanya. Namun kalau teman-teman ingin praktek, ya tidak apa-apa teman-teman. Saya akan mengirimkan butiran emas kepada teman-teman. Yang butiran emas itu saya perkirakan cukup untuk teman-teman memulai praktek ini. Ya memang itu memakan biaya ya teman-teman ya, karena saya mengirimkan emas kepada teman-teman untuk belajar. Ya teman-teman nggak usah pikirkan tentang emasnya itu. Teman-teman harus berpikirkan tentang keterampilan yang saudara dapatkan. Ya, sudah ada beberapa orang yang udah bisa tuh teman-teman ya. Sudah ada beberapa orang. Ya mudah-mudahan di sini dia ada komen tuh.
sudah ada beberapa orang yang sudah bisa mengolah atau menyempel batuan. Karena memang syarat untuk belajar mengekstrak emas di batuan atau pasir hitam, saudara harus belajar dulu menggunakan emas langsung, yang emas jadi gitu. Ya, karena dengan begitu kita bisa yakin tuh teman-teman. Bagaimana mungkin saya membimbing saudara belajar mengekstrak emas, sementara alat prakteknya itu bukan emas. Ya, kan bagaimana mungkin tuh, kan berbeda tuh caranya tuh teman-teman. Jadi di tahap ini memang saya mengenakan biaya tuh teman-teman. Ya, saya mohon maaf sekali. Memang saya mengirimkan butiran emas kepada saudara. Ya, begitu teman-teman. Jadi maaf saja, bukan berarti saya itu mau mencari keuntungan pribadi kepada teman-teman. Itu tidak seperti itu. Saya lebih condong sahabat yang ingin belajar. Saya tidak ingin sahabat itu mengalami kegagalan karena alat atau bahan belajar itu bukan emas. Ya, harus gunakan emas dulu. Ya, karena kalau emas yang kelihatan itu saja teman-teman nggak bisa ambil, apalagi yang nggak kelihatan tuh teman-teman. Jadi memang kita itu butuh bimbingan dari teman-teman yang sedikit memahami cara kerja dari proses ini. Ya, banyak teman-teman kita yang sering bertanya tuh teman-teman ya, dia sering mengalami kegagalan ini, justru pengeluaran dia lebih banyak. Jadi kalau teman-teman berminat untuk belajar mengekstrak emas dari batuan dan juga pasir hitam, ya silakan WA kami saja itu. Cuman itu memerlukan biaya, karena biaya itu saya arahkan nanti buat itu, buat butiran emas yang sahabat akan terima di alamat masing-masing tuh teman-teman. Hubungin saja di WA saya. Nanti kita akan membantu teman-teman yang ingin benar-benar belajar. Ya, namun itu memerlukan biaya ya teman-teman, karena biaya itu saya arahkan ke material-material yang teman-teman mau gunakan. Ya, kita akan membimbing teman-teman. Kalau udah lulus di situ, nah baru kita arahkan teman-teman untuk mencari material yang lain. Begitu teman-teman. Jadi begitu saja. Tadi kami ada tunjukkan material yang baru lagi. Ya, caranya ya seperti itu teman-teman ya. Namun jika konsentrat yang seperti itu kita mau logamkan, jika teman-teman tidak terbiasa melogamkan, walaupun teman-teman bisa melihat tanpa bimbingan, saya pastikan itu sulit didapatkan. Oke teman-teman, begitu saja. Saya mohon maaf sebelumnya. Ini untuk teman-teman juga yang ingin belajar. Jadi jangan berpikir tentang saya harus mengirimkan dana sama Bang Eza misalnya. Jangan berpikir seperti itu teman-teman. Ya, percayalah teman-teman, itu sulit majunya tuh. Sulit pintarnya. Karena saya sendiri bersedia untuk membimbing, membantu teman-teman dalam belajar mengolah emas. Oke teman-teman, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Salam emas.